Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLHS. Di video kali ini saya kembali menghadirkan problem catur 3 langkah mat. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat dan selalu dilancarkan urusannya dan juga rezekinya, amin. Oke sobat catur, seperti yang Anda lihat sekarang ini, jadi problemnya seperti ini ya. Baik, saya akan sebutkan dulu. Untuk bab putih, rajanya berada di D2, kemudian menteri di C6, lalu benteng di C3, dan satu lagi gajah berada di H1. Sementara untuk raja hitam, rajanya berada di G1, kemudian ditemenin dengan satu gajah berada di F1, dan satu lagi pion yang berada di C7. Nah sobat catur, seperti biasa, silahkan Anda pikirkan dengan teliti, dengan cermat ya, kira-kira kuncinya apa dan jawabannya seperti apa serta solusinya juga seperti apa, gitu ya. Cuma saya ingatkan sedikitnya bahwa di sini banyak kemungkinan raja untuk pelarian ya, untuk menghindar agar jangan sampai mat dalam 3 langkah. Sementara putih juga banyak kemungkinan ya, banyak arah-arah yang bisa gagal atau tidaknya untuk penyerangan dalam 3 langkah mat ini. Baik, 10 hitungan dari sekarang, silahkan pikirkan baik-baik dan temukan kunci jawaban dan solusinya. Oke sobat catur, saya rasa sudah cukup ya. Jika dirasa waktunya terlalu pendek, silahkan Anda pause dulu. Jika Anda yang masih penasaran dengan kemampuan skill catur Anda, silahkan dihentikan dulu video ini, lalu diutak-atik dan cari, dan setelah ditemukan jawabannya oleh Anda, lalu samakan dengan kunci jawaban yang ada di akhir video ini ya. Baik, seperti biasa, sebelum saya membuka kunci jawaban dan solusinya, saya akan analisa dulu ya untuk beberapa saat. Sorry sobat catur, suara saya bindeng nih, lagi pilek. Oke sobat catur, untuk putih mari kita coba sekak dulu oleh benteng ya ke G3. Dan ini kalau ditutup oleh gajah tentunya jelas ya, mat dalam 2 langkah karena dimakan oleh menteri. Begitu juga apabila raja hitam ini lari ke F2, maka di sini juga akan mat dalam 2 langkah disekak oleh menteri ke F3. Jadi langkah terbaik hitam, rajanya menghindar ke H2. Kemudian di langkah kedua, benteng melakukan sekak ke G2. Nah ini kalau dimakan oleh gajah hitam, ini tentunya akan mati ya, jelas, karena dimakan oleh menteri gajahnya. Dan jalan terbaik untuk raja hitam tentunya adalah memukul gajah putih yang berada di H1. Nah di sini satu langkah lagi putih, kemanapun saja perginya benteng, atau misalnya sekak oleh menteri, ya jelas bentengnya dimakan. Kalau benteng menghindar kemanapun juga raja akan berkelit ya, akan lolos menghindar ke H2 ataupun ke G1. Gagal ya untuk putih dalam analisa percobaan ini. Oke, kita kembali ke posisi semula. Baik, sekarang kita coba menteri ke F3. Nah ini langkah terbaik tentunya pasti raja ke H2 lagi. Dan apabila disekak ke G3, ini raja akan makan gajah lagi ya, gajah di H1. Nah di langkah keduanya tentu putih akan merasa kebingungan, sebab menteri saja kalau misalnya sekak ke H3 nggak mungkin kan, ada gajah ya, jadi kemana coba. Nah ini sudah buntu. Kalau menteri hitam sekak ke F2, ini kalau ditutup oleh gajah hitam tentu akan mati ya, jelas mati ke G2 dimakan oleh menteri hitam. Di sini jelas tentunya langkah terbaik hitam adalah rajanya memakan gajah yang berada di H1. Dan kalaupun menteri makan gajah lagi ya, gajah hitam ke F1, pastinya raja hitam akan balik lagi ke H2. Benteng tidak akan berani langkah ketiganya sekak ke H3 karena ada gajah hitam yang sudah siap sedia menumbangkannya.
Oke sobat catur, ini juga gagal ya. Sekarang kita balik lagi ke posisi semula. Baik, berikutnya sekarang kita coba dengan analisa raja ya. Raja sekarang yang bergeser ke E1 mendekati gajah hitam F1. Nah, langkah terbaik buat hitam tentunya raja balik lagi ya. Akan bergeser lagi maksudnya ke H2. Nah, ini kalau misalnya seandainya raja menyuruh gajah yang bergerak ya meninggalkan petak F1, gajah hitamnya ini jelas akan mati ya. Kalau misalnya dia bergeser ke G2, jelas akan dimakan oleh menteri. Kalau gajah hitam bergerak ke H3, ini menteri putih akan melakukan sekak ke C5 dan seterusnya. Setelah raja hitam berpindah lalu disekak lagi oleh menteri ke F2 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika raja putih di langkah pertama bergeser ke E1, lalu raja hitam lari menghindar ke H2 maksudnya, putih pun akan tetap kesulitan ya, walaupun menteri ya sudah bergerak ke G3 misalnya, ini tetap di langkah ketiganya putih akan mendapatkan kesulitan juga. Walaupun benteng putih mencoba melakukan sekak ke C2, ini bisa ditutup oleh gajah. Dan kalau dimakan sudah langkah keempat ya, gagal, tidak bisa langkah ketiga. Ataupun bisa juga raja berlari lagi ke G1 menghindarnya. Oke sobat catur, ini juga gagal ya. Waduh, terlalu banyak ya belat-belitnya raja hitam ini menghindarnya ke sono kemari. Sehingga kalau yang belum paham ini akan sangat menyulitkan dan membingungkan. Tapi nggak usah putus asa, kalau memang sudah ketemu kuncinya, tetap raja hitam tidak bisa menghindar kemana-mana. Walaupun dihalangi oleh gajah ke arah manapun juga. Oke, sekarang kita kembali lagi ke posisi semula. Nah, sekarang bagaimana kalau menteri melakukan sekak misalnya ke G6? Yuk kita lihat. Nah, sekarang terlihat ya, putih sekarang sudah langkah kedua dan ini juga kesulitan, kebingungan. Kemana langkah ketiganya harus skakmat? Tidak ada jalan ya. Oke, ini pun gagal. Atau misalnya putih masih mencoba benteng melakukan sekak ke H4 ya, dengan bergeser ke C4. Nah, ini kalau setelah pion hitam bergeser maju satu langkah dan tetap tidak akan mati walaupun benteng melakukan sekak ke H4, akan ditutup oleh gajah hitam yang berada di F1 ke H3. Gagal juga ya. Oke sobat catur, beberapa analisa tadi sudah dilakukan dan semuanya gagal. Sekarang mari kita lihat kunci jawaban dan solusinya di problem catur ini. Ini dia jawabannya.
Ya, selesai sudah kunci jawaban dan solusinya, dan ini sangat melelahkan sekali ya buat putih dalam berburu Raja Hitam untuk mati dalam 3 langkah mat. Karena Raja Hitam banyak sekali pelariannya ya dan persembunyiannya. Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa bila suka silahkan subscribe, like, dan komen ya.